Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan yang akhirnya kita bisa untuk saling belajar untuk memudzakarah ya, untuk mempelajari jurumiyah ini ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah menyampai takrif kalam, yaitu al-kalamu wal lafdzul murakkabu mufidu bil wad'i di pertemuan kedua ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas secara detail dulu pada lafadz wa aqsamu. Sebenarnya ini berhubungan wa aksamu salah satu sampai ja'ali makna, tapi nanti ada banyak tafsil tentang lafadz wa aksamuhu. Ya, begitu ya. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oke, dari lafadz wa aksamuhu ya. Wa aksamuhu. Nah, lafadz wa aksamuhu ini teman-temanku sekalian, kita akan bedah sedikit demi sedikit. Wa aqsamuhu ya, aksam itu adalah jamak dari kata kism, jam'u kismin ya. Wal qismu huwa ma indaro jama'a ghairihi tahta amrin. Apa sih pengertian kism itu? Pengertian kism adalah sesuatu yang tercakup bersama sesuatu yang lain di bawah sesuatu. Nah, ini kalau misalnya kita belum jabarkan lebih dalam lagi dan kita contohkan, mungkin kita akan bingung ya kan. Apa maksudnya sesuatu yang dia itu tercakup bersama dengan sesuatu yang lain di bawah sesuatu. Nah, sekarang Anda mau bahas dulu. Jadi, ada namanya kisma atau taksim ya. Apa sih kisma atau taksim, atau dalam bahasa Indonesia adalah pembagian ya. Apa sih arti dari pembagian itu ya? Apa pembagian itu? Pembagian itu adalah dhammu quyudin mutabayinah au mutakhalifah ila amrin li tahsili amrin akhar. Apa sih taksim atau kismah itu? Adalah dhammu quyud. Dhammu itu kan mengumpulkan. Quyud itu adalah kita bisa ngomong sebagai rantai atau beberapa hal begitu ya. Mengumpulkan beberapa hal yang memang mutabayina. Mutabayina itu saling berbeda. Au mutakhalifah saling berbeda. Ila amrin pada satu perkara. Supaya apa? Li tahsili amrin akhar. Untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, kemudian nanti di dalam kismah itu nanti ada namanya atrof. Atrof itu apa? Atrof itu bahasanya adalah sisi atau apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam kism ya, di dalam kismah gitu ya. Apa aja bagian-bagian yang ada dalam kismah itu atau atroful kismah ya? Apa aja? Yaitu adalah nanti ada empat hal ya, ada empat hal sebenarnya, walaupun secara dohir ya kalau yang tampaknya itu tiga sebenarnya, tapi sebenarnya nanti ada empat juga. Yang pertama adalah maksim ya. Apa sih maksim itu? Maksim itu adalah kalau bahasa Indonesia adalah tempat pembagian atau mauridul kismah, tempat atau titik terbaginya ya, sesuatu yang terbagi ya, titik titik jadi terjadinya pembagian. Nah, itu bahasanya seperti itu ya. Al-kismu sekarang. Nah, tadi kan kita sudah bahas. Kismu itu apa? Ma indaro jama'a ghairihi tahta amrin. Sesuatu yang memang dia itu tercakup bersama sesuatu yang lainnya apa? Di dalam satu hal. Atau kalau dalam tarif lainnya, al-juz'u awil juz'i bin nadori ila maksimihi. Dia adalah bagian atau juz atau juz'i. Nanti kita akan bahas. Itu dilihat dari sisi maksimnya. Jadi maksimnya titiknya di atas begini. Nah, kemudian nanti di bawah ini kan ada beberapa hal. Nah, ini bagian dari maksimnya ini. Dilihat dari segi maksim. Nah, terus ada kosim. Kosim itu apa? Al juz'u awil juz'i bin nadori ila kismin akhor. Apa? Yaitu adalah dia adalah juz'i juga sama, tapi bukan dilihat dari sisi bahwasanya dilihat dari titik atau sesuatu yang terbagi, tapi dilihat dari sesuatu yang lainnya. Gimana? Nanti kita akan contohkan. Kemudian wajhul kismah. Dari sisi mana sih sesuatu ini terbagi? Nah, gitu ya. Dari sisi mana sesuatu ini terbagi? Nah, biar nggak bingung, kita coba contohkan di contoh Indonesianya ya. Gitu ya. Di sini ada Anda contohkan teh manis. Teh manis itu dia kan terbuat dari tiga hal, atau bahannya kan ada tiga. Pertama ada air, kedua ada teh, ketiga ada gula. Ya kan? Nah, maka apa? Teh manis ini dia adalah sesuatu yang terbagi. Terbagi dari apa aja? Bahannya ada air, ada teh, ada gula. Maka karena titik pembagiannya terjadi pada teh manis, maka teh manis ini dianggap sebagai maksim. Ya,
titik atau mauridul kismahnya. Titik terjadinya pembagian seperti itu ya. Nah, kemudian kan yang dia kan terbagi, ya kan? Terbagi apa? Terbagi dari gula, teh, dan air. Nah, ini disebut dengan kisem, ya kan? Dia apa? Sesuatu yang tercakup apa pada satu hal. Makanya tadi kan di sini dijelaskan tahta amrin. Tahta amrin itu maksudnya adalah maksim, ya. Ya, dia adalah sesuatu yang tercakup pada maksimnya. Maka apa? Gula, kemudian teh, kemudian air itu adalah kisem. Nah, terus ada lagi kan namanya kosim. Apa sih kosim itu? Al juz'u bil juz'i bin nadri ila maksi ila kismin akhor. Kalau kita membahas tentang kisem ya, kita ngomong kisem ya. Kisem itu adalah memang secara individual kita melihat dari tiga hal ini, ya. Kalau di sini air, teh dan gula. Tapi kalau misalnya kita melihat ya air, misalnya kita ambil satu posisi ya, apa air? Air memang dia kisem. Tapi apa? Tapi kalau misalnya kita melihat dari kisem yang lainnya, kisem yang lainnya apa? Contohnya teh di sini kan sama-sama kisem, ya kan? Maka apa? Maka di sini ya ini disebut dengan kosim, ya. Maka apa? Maka air itu adalah kosim dari teh. Jadi gini gampang ya. Kalau misalnya kita melihat juz'u ini, bagian ini dilihat dari segi maksimnya, maka disebut dengan kisem. Kalau kita melihat dari maksimnya. Tapi kalau kita melihat dari temennya atau perbandingan lainnya atau sesuatu yang lainnya yang memang ini juga tercakup dalam ini, tapi kita nggak melihat dari segi maksimnya, tapi dilihat dari sesuatu yang lainnya, ya temennya dia bahasa itu sama-sama sesuatu yang menjadi bagian, itu disebut dengan kosim. Maka apa? Maka bisa saya sebutkan air itu adalah kosim dari teh. Teh pun kosim dari gula. Gula pun kosim dari teh. Kosim dari air. Nah, dan seterusnya. Ya, jadi intinya apa? Kalau kisem itu adalah bagian, yang mana dia itu dilihat dari segi maksimnya yang atasnya. Tapi kalau kosim itu adalah satu bagian itu dilihat dari temannya yang lainnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya wajhul kismah tadi kan. Dari sisi mana sesuatu ini dibagi? Teh manis sekarang kita bilang. Teh manis itu terbagi dari siapa? Oh, ternyata teh manis itu terbagi dari kepada gula, teh dan air itu apa? Dari segi bahan-bahannya. Dari segi apa bahan-bahannya? Gitu ya. Bahan-bahannya apa? Oh iya bahan-bahannya air, teh, dan gula. Oh kalau misalnya dilihat dari segi apa namanya pembuatannya, ini nanti kan terbagi. Oh nanti harus ada dimasukkan air, kan beda-beda. Jadi wajul kisma adalah atau wajul itibarnya adalah bahwasanya apa? Bahwasanya dia itu terbagi dari sisi apa? Oh dari sisi ini, oh dari sisi ini. Nah ini disebut dengan wajul kisma. Dan keseluruhan dari semuanya ini disebut dengan kisma atau taksim. Udah paham ya? Jadi konsep taksim itu apa? Nah, dari ini bisa kita buktikan berarti apa? Takrif ini jadi jelas. Apa? Domu kuyutin. Kita mengumpulkan apa? Mengumpulkan koid atau beberapa hal. Apa? Air, teh, dan gula. Kan dikumpulkan. Yang mana air, teh, dan gula ini mutabayinah. Saling berbeda kan? Air bukan teh, teh bukan gula, gula bukan air, dan seterusnya. Sama-sama sesuatu yang berbeda. Ya kan? Dikumpulkan pada sesuatu. Apa? Teh manis. Gitu ya. Untuk menghasilkan satu yang lain apa? Menghasilkan faedah. Oh gini loh ternyata apa? Ternyata itu adalah teh itu seperti ini. Teh manis itu adalah bahan-bahannya seperti ini. Nah, biar tahu. Nah, gitu ya. Menghasilkan faedah. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kalam. Ya kan? Kalam itu kan wa aqsamhu salah satu. Ya kan? Di sini ada hak. Hak ini kan hak domir. Namanya domir kan pasti punya marji, punya tempat kembali. Nah, tempat kembalinya kemana? Yarji'u ila aina. Kembali kemana haknya ini? Ya, secara dohir kalau kita misalnya belajar tentang nahwu atau misalnya kita misalnya sorokan kitab ya, maka secara dohirnya itu adalah kembali ke kalam. Karena apa? Wa kan al kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aksamu. Maka apa? Dan tidak bukan kembalinya haknya itu kembali kepada kalam, ya kan? Secara dohirnya. Tapi ada jawaban kedua. Apa? Kembali ke kalimat. Loh, pertanyaannya loh, itu kan di kitabnya itu kan tidak ada kata-kata kalimat sebelumnya kan? Kan ada basmalah, ya kan? Kemudian ada lafaz al kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil wati. Wa aksamu selesai. Nggak ada kata-kata kalimat. Kok bisa? Ini kembali kepada kalimat. Ya kan? Maka apa? Ala sabilil istighdam. Apa? Yaitu adalah lewat jalan istighdam. Apa istighdam itu? Istighdam kalau kita terjemahkan Indonesia kan artinya menggunakan. Tapi kita ada istilah sendiri ya. Ya ada istilah tersendiri terhadap artinya istighdam. Apa? Ayuzkara dhamirun au ismul isyarah yarji'u ila lafdin wa yuradu minhu ghairu dhahiri. Apa? Ketika ada satu domir atau menyebutkan satu domir atau bukan domir, isim isyarah. Ya isim apa? Isim isyarah.
Yang mana isim isyarah atau domir ini kembali ke satu lafadz. Tapi muradnya atau wa yuradu minhu ghairu dohiri. Tapi apa? Kembalinya itu bukan kepada lafadz yang secara dohir. Maka kalau kita misalnya kita kembali lihat ke matannya, kan karena al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil waqi wa aqsamuhu, hu-nya ini kan harusnya kembali kemana? Kembalinya ke kalam. Ya kan? Karena apa? Dohirnya kalam. Ya kan secara dohirnya, lafadz dohirnya. Tapi apa? Di sini bukan dikendaki sebagai dohirnya, tapi apa? Sesuatu yang lain. Apa? Ternyata apa? Kalimat. Nah ini namanya istiqdam ya. Jadi apa? Ketika disebutkan domir atau disebutkan isim isyarah, dia kembali ke satu lafadz. Iya. Tapi apa? Tapi ghairu murad. Kembalinya adalah wa yuradu minhu ghairu dohiri. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lain. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berarti di sini nanti akan terjadi dua hal yang berbeda. Kalau misalnya haknya ini kembali ke kalam, maka nanti melazimkan bahwasanya apa? Kalam itu akan terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Ya kan? Isim, fiil, dan huruf. Sedangkan kalimat nanti akan, kalau misalnya kita kembali ke kalimat ya, itu akan kembali ke isim, fiil, dan huruf. Jadi akan terjadi dua hal. Pertama adalah kalau misalnya kembali ke kalam, maka kalam itu akan terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Kalau misalnya kembali ke kalimat, maka dia akan melazimkan bahwasanya apa? Oh, kalimat itu terbagi menjadi isim, kemudian fiil, kemudian huruf. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ini ambil air minum. Bismillah. Oke, bismillah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian taksim atau kismah ya, itu nanti akan terbagi menjadi dua. Nah, ini nanti sebenarnya adalah pembahasannya, nanti antum bisa lihat di ilmu namanya adabul bahs wal munadharah. Ilmu tentang bagaimana tentang belajar atau tata cara berdebat dalam Islam. Ya, nah, nanti itu ada namanya taksim. Taksim itu nanti terbagi menjadi dua, ya. Taksimul kul min ila ajzaihi. Ini ila ya, mohon maaf ini salah. Ini ila ya. Taksimul kulli ila ajzaihi sama taksimul kulli ila juz'iyatihi. Nah, sekarang perbagiannya kita kan sudah bahas taksim itu apa? Damu quyudin mutabayina atau mukhtalifah ila amrin li tahsili amrin akhar. Kan begitu ya. Kalau sekarang kul kemudian juz, karena ajza itu kan jamak daripada juz. Kemudian kulli dan juz'iyat atau juz'i. Nah, kita harus perlu tahu dulu apa itu kul, apa itu kulli, apa itu juz, dan apa itu juz'i. Nah, ini karena empat hal yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Taksimul kul ila ajza'ihi atau ila ajza'ihi ya, atau ila juz'i ya gitu ya. Nah, kul sendiri apa pengertiannya? Ma yatarakabu min ajza, sesuatu yang tersusun dari apa? Dari bagian-bagian yang banyak. Nah, dari bagian-bagian yang banyak. Nah, sedangkan juz itu apa? Ma yatarakabu minhu wa min ghairihi alqul. Sesuatu yang mana dari dia ya, bukan yang dia yang tersusun. Apa? Dan dari yang lainnya kul. Jadi apa maksudnya apa? Maksudnya adalah kul itu kan susun dari beberapa ajza. Nah, ajza ini yang menyusun kul. Nah, gitu ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, kalau kita contohkan gampang nggak tadi? Teh manis. Ya, teh manis itu apa? Teh manis itu sebagai kulnya. Karena apa? Karena dia tersusun dari beberapa bagian. Apa bagian-bagiannya? Bagiannya adalah pertama adalah gula, kemudian teh. Tehnya di sini teh bubuk atau teh celup ya, maksudnya. Kemudian adalah air. Ya kan? Ini kan semua jus semua. Ya kan? Maka apa? Maka nanti karena dia jus, maka nanti atasnya ini atau teh manisnya adalah kul. Maka apa? Maka nanti ya, teh manis tidak akan pernah terwujud kecuali semua ajzanya atau semua jusnya itu terkumpul semuanya. Nah, makanya salah satu dobit itu salah satu patokan taksimul kul ila ajzaihi. Ya, kul ila ajzaihi. Itu apa? Kul tidak akan ada atau la yatahaqqaq atau ghairu mutahaqqiq ya, illa bitamami juz'i ajza'i atau apa bijtima'i ajza'i ya. Dengan apa? Kul tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah ada kecuali seluruh dari juznya itu semua terkumpul. Paham ya? Semuanya jadi apa? Berarti apa? Teh manis di sini itu tidak akan pernah ada kecuali semua bahannya terkumpul. Iya kan? Bagaimana teh manis itu akan terwujud kalau misalnya nggak ada air, nggak ada teh, dan nggak ada gula? Ya kan?
pembuatannya atau bahan-bahannya kan dari tiga hal ini. Maka bagaimana teh manis akan hilang ketika salah satunya hilang? Ya kan? Air misalnya nggak ada. Bagaimana kita bisa buat teh manis? Ya kan? Misalnya apa lagi? Gula. Gula nggak ada. Bagaimana dia akan dicap sebagai teh manis? Padahal ini kan judulnya adalah teh manis. Nah, gitu ya. Jadi ini taksimul kul ila ajzai. Gampangannya adalah satu inti atau satu kumpulan yang mana apa? Satu keseluruhan gitu ya. Satu keseluruhan yang mana dia itu terbagi menjadi apa? Terbagi kepada bagian-bagiannya. Nah, itu taksimul kul ila ajzai. Nah, sekarang ada yang nomor dua. Taksimul kulli ila juz'iyati. Ya, maka kita harus bahas dulu. Apa itu kulli? Dan apa nanti itu juz'i? Karena juz'iyat itu kan mufradnya juz'i. Ya kan? Kulli itu apa? Mala yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi an wuqu'i syarikati fihi. Nah, ini nanti antum bisa temukan di ilmu mantik. Ya, nanti ibarahnya ini adalah di kitab Isaguji karyanya Syekh Imam Syekh Al-Abhari ya. Malayamna'u nafsu tasawuri mafhumi an wuqu'i syarikati fi, sesuatu yang tidak mencegah atau tidak tercegah apanya? Untuk membayangkan nafsu tasawuri mafhumi, untuk membayangkan mafhumnya itu sendiri ya. An wuqu'i syarikati fihi, untuk terjadinya perserikatan atau perkumpulan di dalam sesuatu tersebut. Ya, masih bingung? Nanti kita jelaskan. Selain juz'i apa? Ma yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi an wuqu'i syarikati fi. Jadi bedanya cuma apa? Enggak adalah dan ada enggak adalah dan adalahnya. Ya, tapi ini nanti akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Kalau juz'i apa? Sesuatu yang dia itu dia itu terhalang. Ya, terhalang untuk apa? Untuk mentasawur. Tasawur itu membayangkan mafhumnya untuk terjadi keserikatan atau terkumpulnya sesuatu di dalam hal tersebut. Contoh begini. Ana contoh lafadz insan atau kata manusia. Bismillah. Manusia. Apa sih pengertian manusia itu? Dijelaskan di ilmu mati bahwasanya manusia itu apa? Hayawanun natik. Apa? Hewan di sini bukan hewan itu ya, tapi maksudnya dalam makhluk hidup. Makhluk hidup yang dia itu apa? Yang dia itu natik berpikir, ya. Hewan atau hewan dalam artian adalah makhluk hidup yang dia itu berpikir, ya kan? Maka apa? Maka nanti kita apa? Ketika kita membahas lafadz insan yang artinya atau mafhumnya, jadi mafhum itu artinya makna ya. Maknanya adalah hewan natik. Kita bisa membayangkan ini yang mana nanti bisa terjadi perserikatan. Perserikatan itu maksudnya adalah terkumpul dari makna tersebut atau mafhum tersebut. Itu adalah ada syarikah, ada beberapa hal. Maksudnya gimana gini? Manusia itu kan hasilnya hewan natik, ya kan? Makhluk hidup yang berpikir. Nah, pertanyaannya, makhluk hidup yang berpikir itu apa aja? Ya manusia. Siapa saja manusia? Ada saya, misalnya nama saya Fauzan kan, Fauzan Bintang. Ada Fauzan Bintang, ada Zaid, ada Amr, ada Bakar, dan banyak sekali manusia-manusia yang bisa tercakup pada lafadz insan. Nah, ini namanya kulli. Ya, bahasanya kalau bahasa Indonesia kan itu adalah seperti makna umum. Ya, makna umum yang dia itu bisa mencakup kepada afrodnya. Bisa tercakup pada pada beberapa hal lain. Nah, itu maksudnya apa? Mala yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi an wuqu'i syarikati fihi. Jadi dari maknanya dia atau mafhumnya dia kita sebut ya. Mafhumnya dia itu bisa terjadi keserikatan. Contoh di sini saya contohkan apa? Dari kata insan yang dia itu adalah artinya adalah hayawan natik, maka akan terjadi keserikatan, perkumpulan apa? Ada bisa di situ bisa masuk Zaid, bisa masuk Amr, bisa masuk Bakar, dan banyak sekali sebenarnya. Misalnya ada namanya Bapak Soekarno. Bapak Soekarno juga manusia, maka bisa masuk dalam kata insan. Bapak Soeharto, beliau adalah satu presiden, dia manusia juga kan, maka bisa tercakup pada lafadz manusia. Ya kan, karena beliau manusia kan, hayawanun natik, makhluk itu yang berpikir. Nah, seperti itu. Dan misalnya ada namanya Bapak, misalnya namanya Suyono dan lain sebagainya, masuk ke dalam hayawanun hayawanun natik. Nah, ini namanya kulli. Jadi makna umum ini bahasa gampangnya ya, itu adalah seperti makna umum yang dimana dari makna umum ini ketika kita mentasawurkan, kita membayangkan atau kita melihat dari mafhumnya atau maknanya dia, kita bisa terjadi syarikah di situ. Terjadi bisa terjadinya perkumpulan
terjadi perkumpulan di dalam mafhum tadi, di dalam lafadz tadi, ya kan? Apa dari lafadz insan yang mana lafadz insan artinya hayawan natik, maka apa? Yang lainnya seperti apa? Seperti Zaid, Amr dan Bakar dan lain sebagainya dari manusia yang sangat banyak di dunia bisa masuk ke dalam lafadz insan. Nah, itu kulli. Sekarang juz'i. Juz'i tadi apa? Mayamna, sorry. Bismillah. Sesuatu yang tercegah. Kalau kulli tadi kan nggak tercegah. Ya, tidak tercegah dari apa? Dari wuku syarikah. Wuku syarikah. Nah, kalau juz'i itu kan yamna, tercegah. Tercegah dari apa? Wuku syarikah. Maka apa? Maka kita balik. Kalau misalnya kulli di situ ketika kita melihat mafhumnya, melihat maknanya, kita bisa terjadi apa? Syarikah di situ. Ada perkumpulan di situ, bisa masuk ke dalam situ, maka apa? Ini disebut kulli. Tapi kalau juz'i tidak. Ketika kita melihat maknanya, maka apa? Maka nanti tidak akan terjadi perserikatan di situ. Contoh, kalau misalnya manusia, kita ngomong manusia ya. Manusia itu kulli, ya. Manusia itu kulli. Nah, juz'inya apa? Ya, juz'inya dari Dari insan itu apa? Adalah contoh Zaid, ya. Zaid di sini dia itu adalah apa? Juz'i. Juz'i dari kullinya apa? Dari kullinya manusia, insan. Apa sih pengertian Zaid? Zaid itu apa? Dzatun atau insan dia. Musyakhos musamma bihadal ismi. Dia memang manusia Zaid itu. Tapi apakah keseluruhan manusia itu Zaid? Tidak. Musyakhos tertentu. Ya, musamman bihadal ismi, yang mana manusia tersebut dinamai dengan nama Zaid. Pertanyaannya, berarti kalau misalnya kita membayangkan maknanya dia, ya, kita membayangkan maknanya dia, apakah sesuatu yang lain bisa masuk ke dalam Zaid? Tidak. Contoh apa? Amr. Amr tuh sama, dia tuh ini manusia juga, tapi apakah manusianya beda apa sama? Beda. Ya kan, namanya dia Amr. Dia punya karakteristik sendiri. Contoh misalnya Zaid dan Fauzan Bintang, ya kan? Zaid itu nama orang, namanya Zaid dan punya karakteristik tersendiri. Sedangkan Fauzan Bintang adalah seorang manusia juga sama, tapi dia kan punya karakteristik sendiri dan dinamai dengan Fauzan Bintang. Maka apa? Maka apakah Fauzan Bintang bisa masuk dalam kategori Zaid? Tidak bisa. Nah, ini ya. Jadi bisa kita bahasakan secara gampangnya. Juz'i itu adalah apa? Adalah bagian atau makna yang lebih khusus dari makna kulli yang umum. Nah, seperti itu ya. Jadi kulli itu kita bahasakan adalah makna umumnya, yang mana bisa tercakup di dalam makna umum ini beberapa hal. Nah, beberapa hal yang masuk ke dalam kulli ini disebut dengan juz'i. Apa? Makna khusus yang tercakup pada makna kullinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya apa? Itu namanya juz'i. Maka apa? Sama juga. Kalau misalnya Amr tidak bisa masuk ke dalam Zaid, karena Zaid itu mafhumnya adalah dzatun musyakhos, dia punya karakteristik sendiri, dan namanya dia adalah Zaid, maka namanya Amr ataupun Amr itu sendiri nggak bisa masuk ke dalam nggak bisa masuk ke dalam kategori Zaid. Nggak bisa. Bahkan juga seperti itu, Fauzan Bintang juga nggak bisa masuk ke Zaid kan? Karena apa? Karena Fauzan Bintang itu adalah manusia, iya, punya karakteristik sendiri, beda dengan karakteristiknya Zaid. Namanya pun juga jelas beda dong. Nah, itu ya. Jadi kalau kul, ini kalau singkatnya begini ya. Kul itu adalah bagian keseluruhan, ya. Yang mana bagian keseluruhan ini tidak akan tidak akan terwujud kecuali bagiannya itu sudah lengkap semua. Maka apa? Yang melengkapi kul ini adalah juz'u ini, juz'un ya, bukan juz'i. Kalau kulli itu adalah makna umum, ya. Bahasa gampangnya makna umum. Ini biar gampang ya. Makna kulli itu adalah makna umum, yang mana makna umum ini bisa tercakup makna khususnya, ya. Nah, makna khususnya ini itu nanti tidak akan bisa kemasukan hal lain berbeda dengan makna umumnya. Kalau insan namanya hayawanun natik, maka apa? Apapun yang dia itu adalah hayawanun natik, sesuatu yang hewan atmosnya adalah makhluk hidup yang dia itu berpikir, bisa masuk semua. Tapi kalau kita ngomong Zaid, ya kan? Maka apa? Memang makhluk hidup dia. Tapi apa? Apakah semua orang bisa masuk ke kategori Zaid? Enggak. Karena dia juz'i atau bahasa gampangnya adalah makna khusus. Nah, makanya di sini nanti ada pembagian dua. Ada pembagian taksimul kul ila ajza'i, ya. Jadi pembagian satu keseluruhan yang memang dia itu terbagi kepada bagian-bagian yang menyusun dia. Dan yang kedua adalah pembagian makna kulli, yaitu apa? Makna umum yang mana dia itu terbagi kepada makna khususnya. Nah, itu ya.
Jadi bisa dibayangkan ya, taksimul kul ila ajzaihi sama taksimul kulli ila juz'iyatihi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan kita sudah menjelaskan bahwasanya kalau misalnya haknya ini kembali ke kalam, misalnya kembali ke kalam ya. Kalau misalnya kembali ke kalam, maka apa? Maka nanti melazimkan bahwasanya apa? Nanti kalam terbagi menjadi tiga. Apa? Isim, fi'il, dan huruf. Kalau misalnya haknya kembali ke kalimat, maka melazimkan apa? Bahwasanya kalimat itu nanti terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dua hal ini ya dikumpulkan. Nah, dua hal ini tuh masuk kategori mana? Apakah taksimul kulli ila ajzaihi atau taksimul kulli ila juz'iyatihi? Ah, secara singkatnya, kalau misalnya kembali ke kalam, maka apa? Maka ini nanti apa namanya? Itu akan menjadi taksimul kulli ila ajzaihi. Kalau misalnya kembali ke kalimat, apa? Maka disebut dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi. Loh, kok bisa begitu? Nanti kita akan jelaskan secara definisinya, secara detailnya di bawah nanti. Karena apa? Singkatnya dulu, bahwasanya apa? Bahwasanya nanti kalam itu tidak akan terbentuk kecuali dengan beberapa bagiannya. Ya kan? Contoh, apa namanya? Kalam itu contohnya apa? Koma Zaidun. Ya kan? Koma Zaidun. Koma Zaidun itu kan dia tercatat dari isim fi'il. Isim dan fi'il. Nah, berarti apa? Berarti apa? Kalam itu tidak akan ada kecuali apa? Kecuali ada bagiannya. Berarti kan kalam ini kan kul, ya kan? Satu keseluruhan yang memang tidak akan ada kecuali semuanya itu terkumpul pada satu hal. Terkumpul pada satu hal. Nah, sedangkan kalau kalimat, pertanyaannya nanti di bawah ada. Kalimat itu apakah memang dia harus tersusun semuanya harus ada? Tidak. Ya kan? Nah, kita akan jelaskan sekarang. Jadi, dari dua taksim tadi, ya, taksimul kul ila ajza'i sama taksimul kulli ila juz'iyatihi, itu apa? Itu dia punya khosois, punya karakteristik masing-masing. Ya, punya karakteristik masing-masing. Apa saja karakteristiknya? Kita akan bahas satu-satu. Kita bahas dari apa? Dari yang kulli dulu. Yang taksimul kulli, bukan kul ya. Kulli ila juz'iyatihi. Nah, pertama adalah al-maksim a'ammu mutlaqan min qismihi wal qismu akhassu mutlaqan min maksimi. Apa? Bahwasanya maksim, kita sudah bahas maksim ya. Maksim itu adalah titik pembagian atau sesuatu yang terbagi. Itu dia lebih umum secara mutlak. Apa? Dari bagiannya. Dan bagiannya itu lebih khusus secara mutlak dari maksimnya. Contoh, ya. Misalnya aku mengatakan begini. Kalimah, kan tadi kan kita tahu bahwasanya kalau misalnya kalimah maka terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Maka di sini ya, kan saya sudah bilang bahwa kuli itu makna umum. Berarti kalimat di sini menjadi maksimnya dan dia kuli. Maka apa? Maka dia akan menjadi lebih umum ya daripada isim, fiil, dan huruf. Ya kan? Jadi apa? Berarti apa? Berarti di sini yang lebih umum adalah kalimat, yang lebih khusus siapa? Isim, fiil, dan huruf. Maka di sini kalau mengatakan bagaimana? Kullu ismin kalimah. Ya kan? Kullu ismin kalimah, setiap isim itu kalimat. Ya kan? Isim itu dihukumi dengan kalimat. Ya kan? Pertanyaan apakah bisa dibalik? Kullu kalimah isim? Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa kan? Karena secara logika aja, apakah semua kalimat itu isim? Tidak. Karena apa? Ada apa namanya fiil dan huruf. Ya, berarti apa? Yang lebih umum adalah kalimat, sedangkan nanti yang lebih khusus apa? Ada isim, fi'il, huruf. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka kalau kita menghukuminya nanti adalah bahwasanya apa? Bahwasanya nanti maksimnya dia akan menjadi khobar. Menjadi apa? Menjadi hukum atau khobar dari si maksimnya. Maka maksimnya nanti kalau di dalam ilmu mantik nanti masuk dia akan jadi maudhu. Dan maksimnya ini menjadi apa? Menjadi mahmul. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya apa? Maksimnya itu kalau kulli ila juz'iyatihi, maksimnya itu lebih umum secara mutlak dari kisamnya, dan kisamnya lebih khusus secara mutlak daripada maksimnya. Nah, di sini berarti apa? Di sini kalimat itu lebih umum daripada si isim, dan isim itu lebih khusus daripada si kalimat. Itu ya. Yang kedua, al-qismu mubayinun min qasimi. Qasim, ya. Bagian yang kita kisah apa tadi apa? Al juz'u awil juz'i bin nadori ila maksim. Apa? Yaitu adalah dia adalah satu bagian tapi dilihat dari segi maksimnya, dari segi titik temunya. Ya, dari titik pembagiannya tadi. Lah kisim itu berbeda daripada kosim. Kalau kosim itu apa? Sama dia bagian tapi
nama ini tuh diambil dari apa? Dilihat dari segi teman yang lain, dari bagian yang lain. Kalau misalnya isim fi'il huruf, ya, di sini, maka ini kan tiga-tiganya ini disebut dengan ism ketika kita melihat dari segi kalimahnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi fi'il dibandingkan dengan isim, atau isim itu dibandingkan dengan kalimat, atau huruf itu dibandingkan dengan huruf, atau huruf dibandingkan dengan fi'il, maka tiga-tiga ini disebut dengan qasim, ya. Maksudnya begini, tadi kan dikatakan isim itu akan selalu berbeda dengan qasimnya. Maka apa maksudnya apa? Isim satu bagiannya dia kalau dibandingkan dengan yang satu yang lainnya itu berbeda. Iya kan? Pertanyaannya, apakah isim dan fi'il itu sama? Kan beda. Apakah fi'il dengan huruf itu sama? Beda. Apakah huruf dengan isim itu sama? Beda. Ya kan? Kalau isim apa? Kalau isim adalah nanti kita jelaskan adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktani bi zaman. Dia memang kalimat menunjukkan makna dengan sendirinya, tapi kan tidak diikuti dengan zaman. Ya kan? Kalau fi'il diikuti dengan zaman. Kalau huruf menunjukkan makna, tapi kan harus ada kalimat yang lainnya, lah kan beda-beda. Ya kan? Apa beda? Beda-beda. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini kalau misalnya kita mengatakan bahwa khosoisnya taksimul kulli ila juz'iyati, maka apa? Maka kisem itu akan menjadi mubayin. Ya, dia akan berbeda. Mubayin itu berbeda. Berbeda daripada kosimnya. Ya. Maka apa? Kita bisa mengatakan la syai'a minal ismi bi fi'lin. Apa? Tidak ada satupun isim yang namanya fi'il. Pertanyaannya, apakah ada fi'il yang dia itu isim? Nggak ada. Kalau antum mengatakan, loh, buktinya isim fi'il? Nggak. Isim fi'il itu tergolongkan isim. Ya, tergolongkan isim. Nanti bagaimana jawabannya? Nanti bisa mungkin insya Allah ya. Sebenarnya kalau antum mau melihat penjelasannya di hasyiah atau di syarah, nanti antum bisa lihat. Nanti juga bisa kalau antum belajar daras, insya Allah biasanya intinya dijelaskan di kitab Awamil Jurjani. Ya, di Awamil Jurjani. Nanti jelaskan situ. Kan tidak ada namanya fi'il itu isim. Wala syai'a minal fi'li bismin. Dan tidak ada fi'il satupun yang namanya isim. Nggak ada fi'il itu isim. Dan nggak ada isim itu fi'il. Nggak ada. Isim ya isim, fi'il ya fi'il. Gitu ya. Jadi isim sendiri, fi'il sendiri. Huruf juga gitu. Nggak ada huruf itu isim. Nggak ada. Isim ada yang huruf? Nggak ada. Ya isim, huruf ya huruf. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian yumkinu hamlul maksim alal qismi. Ya, yumkinu hamlul maksim alal qismi. Apa? Yaitu adalah kita bisa menghamalkan. Hamal itu kalau bahasa gampangnya adalah menjadikan maksim itu menjadi hukum dari kepada si kisamnya. Jadi khosoisnya ini kalau ana bahasakan mudahnya adalah bahwasanya maksim itu kalau bahasa mantik itu menjadi mahmul dari si kisam. Ya, atau menjadi hukum bahasa gampangnya, menjadi hukum dari bagiannya. Contoh, al ismu kalimah, ya. Pertanyaannya, maksimnya siapa? Kalimah kan, karena kalimat yang lebih umum, ya. Dan terbaginya siapa? Kisemnya ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, di sini kita bisa menjadikan maksimnya menjadi mahmul atau menjadi hukum, atau gampangnya menjadi khobar, menjadi khobar daripada si kisimnya. Jadi apa? Jadi isimnya menjadi mubtada atau menjadi maudhu, dan kalimatnya itu menjadi khobar atau menjadi mahmul, menjadi hukum, ya. Al ismu apa? Al ismu kalimah. Maka apa? Isim itu kalimat. Wal fi'lu kalimah. Fi'il kalimat. Kan benar kan? Karena apa? Karena pengertian fi'il apa? Kalimatun. Pengertian isim apa? Kalimatun. Pengertian huruf apa? Kalimatun. Dalat alamat. Nah, kan jelas semua. Ya kan? Semuanya namanya apa? Dia adalah kalimat. Gitu ya. Nah, tapi nggak bisa kita balik. Al kalimat itu ismun. Kalimat itu isim. Pertanyaan, betul nggak? Enggak lah. Karena apa? Karena apa? Tidak semua. Ya, tidak semua kalimat itu isim. Kalau kita ngomongnya sebagian kalimat, nah itu baru boleh. Ya. Ya, walaupun nanti kalau antum yang memang sudah belajar matik ya, itu nanti kan ada yang muhmal. Nah, seperti itu. Itu nanti insya Allah masuk ke matik itu. Nah, gitu ya. Kemudian khosois yang lain ya. Yumkinu hamlul qismi alal qismi ba'dho. Nah, ini yang saya bilang. Apa? Kita bisa menjadikan kisemnya menjadi mahmul atau menjadi khobar dari si maksim, tapi nanti ada kata-kata ba'du. Sebagian. Contoh. Kalau kita misalnya mengatakan tidak ada kata ba'du, nah ini nanti bisa menimbulkan kesalahan. Ya. Kalau kita tambahkan ba'du. Ba'dul kalimah ismun. Sebagian kalimat itu isim. Benar nggak? Betul. Karena apa? Kalimat kan terbagi menjadi 3. Isim fi'il huruf sebagiannya atau satu bagiannya apa? Isim, kan benar. Ya kan? Ba'dul kalimah fi'lun. Benar nggak? Sebagian kalimat itu fi'il. Benar. Karena apa? Sebagian dari kalimat kan terbagi 3. Isim fi'il huruf. Maka satu bagiannya apa? Fi'il. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi
Kalau yang pertama tadi adalah kita bisa menjadikan maksim itu jadi mahmul dari si kism yang menjadi maudhu atau menjadi mubtada. Atau yang kedua adalah kita bisa menjadikan kism itu jadi mahmul dan maudhu'nya adalah maksim, tapi tambahkan ba'du. Ya, tambahkan ba'du. Seperti itu. Nah, kemudian al-qismu la yusama juz'an fil urfi. Namanya kism kalau kita ngomong taksimul kulli ila juz'iyatihi. Maka apa? Maka kismnya tidak disebut dengan juz'u, tapi apa? Disebut dengan juz'i. Ya, disebut dengan juz'i kan jelas. Ya kan? Karena kita tahu bedanya juz'i dan juz'u. Kalau juz'un itu apa? Mayatarakabu minhu wa min ghairi al-kul. Sesuatu yang intinya adalah yang menyusun kul. Kalau juz' itu apa? Makna khusus. Bahasa seperti itu, bahasa gampangnya ya. Kemudian yang terakhir ini insya Allah terakhir ya. Enggak, sebelum terakhir. Kemudian karakteristik yang lainnya dari taksimul kulli ila juz'iyatihi apa? Tahakkukul maksim la yatawaqqafu ala tahakkuki jami'i aqsamihi wala ala ba'dihha. Fala yantafi al maksim bi intifai qismin wala bi jami'i aqsamihi. Gini intinya. Kalau misalnya taksimul kulli ila juz'iyatihi, apa? Maksimnya tidak bergantung pada wujudnya setiap kisimnya, setiap bagiannya, dan tidak pula bergantung pada sebagiannya. Maka apa? Maka maksimnya tidak akan yantafi, tidak akan hilang dengan hilangnya satu bagian saja atau dengan kehilangan seluruh bagiannya. Kan begitu? Maksudnya gimana gini? Kita tahu bahwa kalimat itu kan di sini menjadi kulli, ya kan? Menjadi kulli. Ya kan, maka di sini adalah maksimnya. Dia adalah sebagai maksim. Isimnya apa? Isim, fi'il, dan huruf. Nah, karena dia taksimul kulli ila juz'iyatihi, maka apa? Maka wujudnya kalimat yang dia sebagai maksim itu tidak bergantung kepada apa? Harus terwujud semua atau bergantung pada satu hal saja. Ya. Nah, pertanyaannya, berarti kalimat di sini apakah dia itu akan baru terwujud? Harus terkumpul isim fi'il huruf? Tidak. Karena apa? Karena kalimat tidak perlu semuanya terwujud dengan salah satu saja. Itu sudah cukup. Ya kan contoh. Misalnya aku tulis di sini apa? Zaidun. Mana? Misalnya ada kata-kata, misalnya ya, ini ada kata-kata Zaidun. Ya, Zaidun itu kan isim. Dan isim itu apa? Kalimat. Ya kan? Karena isim itu kalimat, dan salah satu bagian dari atau kisam dari kalimat adalah isim, maka apa ya? Terwujud kan? Nggak perlu nunggu keseluruhan dari 3 kisam ini terwujud. Kalimat butuh terwujud? Tidak. Kan butuh satu aja. Ataupun tidak bergantung pada satu hal. Contoh, apakah kalimat itu nanti dia harus bergantung wujudnya, harus bergantung pada salah satu hal ini, misalnya bergantung pada isim? Kan enggak. Kalimat itu bisa terwujud dengan wujudnya apa? Contoh apa? Fi'il. Ya kan? Contoh aku ngomong ja'a aja, ja'a. Ya, ja'a. Kita ngomong ja'a, ya kan sudah terwujud kalimat. Karena apa? Salah satu dari kalimat apa? Fi'il. Ya kan? Jadi tidak perlu terwujud semua, tidak perlu bergantung pada satu hal atau bergantung pada seluruhnya, itu nanti dia akan wujud, baru akan terwujud. Tidak. Dia hanya perlu bergantung pada satu. Ya, atau bahkan nggak bergantung pada semuanya. Nanti contoh lain ya. Itu nanti dia akan bisa. Berarti intinya apa? Intinya adalah bahwasanya kalau misalnya taksimul kulli ila juz'iyatihi, maka kullinya atau maksimnya tidak perlu nunggu keseluruhannya lengkap atau bergantung pada satu hal saja. Tidak. Tapi apa? Intinya adalah mau bergantung dengan siapapun dia akan terwujud. Ya. Nah, nanti kita akan bedakan bahwasanya apa? Apa bedanya nanti kul ila juz'i. Nanti setelah ini, ya. Dan yang terakhir, al-maksim yadkhulu fi mafhumi aqsamihi sawa'un kana kulliyan datiyan laha au kana kulliyan ardiyan fa yadkhulu fi mafahimiha. Ini memang agak sebenarnya kalau antum mau mempelajari kitab Adabul Bahs wal Munadharah, karena ini kan salah satu ilmu dari Adabul Bahs wal Munadharah, itu sebenarnya nanti bismillah. Alhamdulillah. Bahwasanya nanti antum kalau mau mempelajari Adabul Bahs wal Munadharah itu memang perlu ilmu mantik dulu sebenarnya. Karena ini kan juga ada bahasa-bahasa mantik di sini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah Anda jelaskan yang sesederhana mungkin gitu ya. Maksim itu akan masuk, ini bedanya ya, taksimul kulli ila juz'iyati itu apa? Itu nanti akan masuk maksimnya
itu akan masuk pada mafhum. Mafhum itu makna. Makna dari kisamnya. Seperti itu. Intinya seperti itu. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita contohkan dari kalimat. Kalimat terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada apa? Ada huruf. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, pertanyaannya, karena dia itu adalah menjadi kisam dari kalimat, maka apa? Maka maksimnya kan kalimat. Maka nanti kalimat yang dia itu sebagai maksim, nanti dia akan masuk kemana? Ke dalam mafhum atau makna dari apa? Atau ta'rif dari apa? Dari setiap kisamnya. Contoh, kalimat terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Maka isim, fi'il, dan huruf menjadi kisam dari apa? Dari kalimat. Maka dari itu, kalimat nanti akan masuk kepada apa? Keseluruhan kisamnya, kepada ta'rif dari seluruh apa? Dari seluruh kisamnya tadi. Dan ini terbukti. Apa pengertian isim? Kalimatun. Loh, langsung dimulai dengan kalimatun. Dalat ala maknan fi nafsiha. Ya kan? Fi'lan itu artinya apa? Kalimatun. Dalat ala maknan fi nafsiha. Huruf itu pengertiannya apa? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ya gitu ya. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwasanya maksim yang mana di sini adalah kalimat masuk ke dalam ta'rif dari setiap kisamnya. Ya, masuk dari ta'rif. Mafhum itu bisa kita artikan makna atau ta'rif, ya. Masuk ke dalam ta'rif dari setiap kisamnya. Gitu ya. Dan ini adalah terbukti, ya kan gitu ya. Ini adalah buktinya. Bahwasanya apa? Isim, fi'il, dan huruf itu menjadi kisam dari kalimat. Dan di sini kalimat ini menjadi mafhum dari setiap apa? Dari setiap kisamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira ada 7 di sini ya. Dari pertama ini, kemudian sampai yang nanti di bawah. Nah, ini adalah khosoisnya atau karakteristik dari taksimul kulli ila juz'iyati. Sedangkan yang kedua, kul. Nah, ini kita kembali lagi. Kul ila ajza. Ya. Apa khosoisnya? Nah, ini ada perbedaan. Nah, ini insya Allah nanti akan Ana contohkan dari segi apa? Dari segi bahasa Indonesianya atau contoh Indonesianya ya. Apa? Al-maksim, ini yang pertama, mubayinun liqismihi wal qismun mubayinun limaksimihi. Hampir sama, bahwasanya apa? Bahwasanya maksim itu bukan sama ya, di sini beda. Al-maksimu mubayin. Maksim itu nanti akan berbeda. Mubayin itu berbeda dengan kisamnya, dan kisam itu akan juga berbeda dari maksimnya. Kalau tadi, ini bukan berbeda. Ini mohon maaf ya, tadi anak salah ya. Bahwasanya apa? Kalau yang tadi itu maksimnya lebih umum ya. Bukan beda, lebih umum ya. Lebih umum daripada kisamnya. Dan kisamnya lebih khusus daripada maksimnya. Kalau yang ini, dia berbeda. Bukan lebih umum, lebih khusus. Memang benar-benar beda. Kalau yang tadi, berbeda, tapi tetap sama. Dalam artian sama, tapi nanti lebih khususnya ada tambahan-tambahannya. Seperti itu. Kayak contoh, kalimat itu kan terbagi jadi isim, fi'il, huruf. Pertanyaannya, isim itu kalimat nggak? Kalimat. Karena bahkan masuk kepada mafhumnya. Kan gitu ya. Karena isim itu artinya kalimatun dalat. Dan seterusnya. Nah, kalau ini, itu dia antara maksim atasnya kepada bagian bawahnya. Itu sudah beda. Ya. Dari atas ke bawah beda, dari bawah ke atas beda. Gitu ya. Contoh misalnya sekarang kan kita contohnya kalam. Kalam itu kan terbagi, misalnya ini kembali ke kalam ya. Itu isim, fi'il, dan huruf. Pertanyaannya, apakah kalam itu adalah isim? Enggak. Kalam itu bukan isim. Dia lafdul al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Sedangkan isim itu apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Walam taqtani bi zaman. Nah, kan gitu kan? Nah, berarti kan di sini apa? Makanya kita akan bilang la syai'a minal kalam bi ismin. Namanya kalam itu bukan isim. Bahasanya gitu ya. Wala syai'a minal ismi bi kalam. Dan namanya isim itu bukan kalam. Tak contohkan seperti contohnya tadi. Contohnya tadi kul ila ajza'ihi apa? Contohnya teh manis. Teh manis itu kan bahannya ada 3 tadi kita sebutkan. Air, kemudian teh celup atau teh apa? Bubuk misalnya, sama apa? Gula. Nah, di sini ya, teh manis, contoh Ana ambil salah satunya adalah air. Dia kan salah satu bahannya, tadi salah satu kisemnya. Ya. Pertanyaannya, teh manis yang menjadi maksim, air yang menjadi kisim. Kalau misalnya ini taksimul kul ila ajzaihi, itu dia berbeda. Pertanyaannya, teh manis sama air itu beda? Beda. Ya kan? Beda. Loh, tapi kan sama-sama cair kan? Kita ngomong air, bukan cair. Ya. Teh manis dengan air itu beda. Karena apa? Dari segi zatnya, dari segi barangnya itu tidak beda. Karena apa? Teh itu sudah ada bukan hanya air saja, tapi ada campuran teh sama apa?
sama gula. Kalau air itu betul-betul bening dan murni, kan beda kan? Ya kan? Maka kita tidak bisa bilang bahwa teh manis adalah air. Makanya ini sama dengan yang saya coret. Ya kan? Air bukan teh manis. Ya sama kan? Nah, gitu lah. Sama juga misalnya teh manis itu gula misalnya. Kan beda. Teh manis itu bukan gula, gula juga bukan teh manis. Meskipun gula itu terkandung dalam teh manis, tapi secara zat, secara barang itu sendiri, beda nggak? Beda. Ya gitu ya. Beda teh manis sama gula. Nah, gitu ya. Itu contoh gampangnya. Ya, misal yang gampang. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, khususnya apa? Al-qismu mubayin liqosimihi. Dia bukan hanya berbeda dari segi antara maksim dengan kisem, tapi antara kisem dengan kosim itu juga beda. Contoh, teh manis. Teh manis kan kisemnya apa? Air, gula, dan teh. Misalnya anak bandingkan di sini adalah air dan gula. Air dan apa? Air dan gula. Nah, air dan gula itu sama-sama bagian dari teh manis. Dan saya bilang bahwasanya kosim itu apa? Kosim itu bagian memang. Tapi nama kosim ini diambil adalah ketika kita membandingkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Itu namanya kosim. Ya, maka di sini air itu kosimnya gula dan gula itu kosimnya air. Ya kan? Nah, di sini pertanyaannya, apakah air dan gula itu sama? Kan beda. Secara zatnya atau secara benda itu sendiri, benda air dan benda gula itu beda nggak? Beda. Ya kan? Maka kita nggak bisa bilang bahwa air itu gula, dan kita nggak bisa bilang juga gula itu air. Ya. Bisa main logikanya ya, logikanya masuk ya. Ya. Jadi kalau misalnya taksimul kul ila ajzaihi, maka apa? Maka nanti antara satu kosim dengan kosim yang lainnya itu berbeda. Sama juga antara kisam dan maksim itu juga berbeda. Ya, dari atas ke bawah beda, dari samping ke samping beda. Nah, gitu ya. Bahasa gampangnya seperti itu. Maka di sini kalau kita ngomong kalam itu terbagi isim fi'il huruf, maka kan kok maka apa? Apa kisemnya kalam itu apa aja sih? Ada isim, ada fi'il, ada apa? Ada huruf. Nah, maka apa? Isim itu adalah kosim dari fi'il, fi'il juga kosim dari isim dan juga sama juga dengan haruf. Maka apa? La syai'a minal ismi bi fi'lin. Enggak ada namanya isim itu ya fi'il. Fi'il ya fi'il, isimnya isim. Enggak ada namanya fi'il tuh isim. Ya kan? Ya isim-isim, ya fiil-fiil. Sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Nomor 3, itu apa? La yumkinu hamlul maksim alal kismi. Ya. Tidak mungkin, ya, kita menjadikan maksim itu sebagai mahmul. Atau sebagai khobar. Bahasa gampang itu ya. Menjadi khobar daripada kisemnya. Ya, kalau bahasa mantiknya tidak mungkin maksimnya itu menjadi mahmul dari maudhu'nya, yaitu adalah kisim, ya. Contoh, maka di sini kalau misalnya kita tahu bahwasanya maksimnya itu adalah kalam, ya, dan kisimnya itu adalah isim fi'il dan huruf, maka apa? Maka kalam itu tidak bisa menjadi khobar atau tidak bisa menjadi mahmul dari apa? Dari si isim. Maka kita tidak bisa mengatakan al ismu kalam. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengatakan al ismu kalam? Ya kalau kita ngomong-ngomong ya boleh. Maksudnya dalam artian adalah secara hukum benar nggak? Salah lah. Isim itu bukan kalam. Ya kan? Karena kalam itu kan dia harus mufid. Kalau isim doang, misalnya Zaidun apa namanya? Zaidun doang. Kata Zaidun. Apakah dia mufid? Enggak, kan itu kan bukan kalam. Ya kan? Fi'il. Ya. Fi'il itu apakah bisa kita ngomong ja'a, dia sudah dianggap kalam? Kan enggak. Ya kan? Kalau contoh gampangnya di dalam Indonesia, contoh misalnya teh manis tadi. Teh manis. Ya, kisemnya itu kan ada banyak, ada air, gula, dan teh. Misalnya anak contohkan di sini adalah gula, ya. Nah, di sini apakah kita bisa mengatakan bahwa gula itu teh manis? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa kita jadikan teh manis menjadi khobar, menjadi mahmul dari gula. Yang mana gula di sini menjadi maudhu atau menjadi mubtada, ya kan? Nggak bisa kita ngomong gula itu teh manis, ya kan? Atau misalnya air, ya. Air itu kan salah satu kisem dari apa? Dari teh manis, ya kan? Nah, karena dia salah satu kisemnya, nah, karena ini taksimul kul ila ajzaihi, maka apa? Nggak bisa kita ngomong air itu adalah teh manis. Karena apa? Karena teh manis ini kan menjadi maksim dari apa? Dari kisem yang mana ini taksimul kulli ila taksimul kul ila ajzaihi. Maka ya, nggak mungkin, nggak bisa kita menjadikan maksim menjadi apa? Menjadi mahmul dari kisem. Ya, maka di sini teh manis tidak bisa menjadi khobar atau tidak bisa menjadi hukum, menjadi mahmul dari air.
Gitu ya. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Empat. Keempat. Adzahiru annahu yumkinu hamlul maksim alal maksim ba'dho. Nah, di sini secara dohir ini kita bisa ya. Apa? Hamlul maksim, menjadikan isem menjadi mahmul, menjadi khobar, menjadi hukum dari maksim, tapi harus ba'dho, harus ada kata ba'dunya, ya, harus sebagian gitu ya. Nah, maka bagaimana kalau misalnya kita mengatakan adalah kalam itu isim doang gitu ya, kullu kalam ismun, nggak bisa ya, maka apa, maka salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan ba'dul kalam ismun, sebagian kalam, ngomong sebagian ya, bukan keseluruhan kalam, sebagian kalam adalah isim, benar nggak? Betul. Karena apa? Kalam itu pasti terbuat dari isim, dan sebagian dari kalam apa? Isim. Kan kalam itu terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Nah gitu kan. Maka salah satu bagian dari kalam apa? Isim. Sama juga kita boleh mengatakan ba'dul kalam fi'lun. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Salah satu bagian dari apa? Tadi kalam itu apa? Fi'il. Kan gitu. Ya kan? Lihat ini. Ja'a Zaidun. Ya kan? Kalau kita mengatakan ba'dul kalam ismun, sebagian kalam itu ismun, dan kita contohkan Ja'a Zaidun, pertanyaannya ini kan kalam. Ya kan? Keseluruhannya ini kan kalam. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalam ini ada isim nggak? Ada. Apa? Zaidun ini isim, maka dia kan bagian, bukan keseluruhan kalam ya. Karena seluruhnya apa? Zaidun ini. Ya kan? Maka apa? Karena Zaidun ini bagian dari kalam, maka kita boleh mengatakan sebagian kalam itu isim. Kalau contoh bahasa Indonesianya, kita boleh mengatakan sebagian dari teh manis adalah gula. Karena apa? Betul. Teh manis kan terbuat dari apa? Salah satunya gula. Boleh nggak kita ngomong misalnya, kue, misalnya kita contoh lainnya, kue itu salah satu kue kok keu kue itu salah satu bahannya adalah tepung. Boleh nggak kita mengatakan sebagian dari kue itu tepung? Kan boleh ya, kayak apa, boleh gitu ya, paham ya. Kalau kita ngomong lagi misalnya, eh kue itu sebagian dari kue itu adalah telur, karena kan kue terbuat dari telur. Nah, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, intinya apa? Boleh kita menjadikan kisah itu menjadi mahmul atau menjadi hukum dari si maksim, tapi harus ada kata ba'dunya sebagiannya. Karena kalau kita ngomong nggak ada kata ba'du, misalnya kullu kalam ismun, nggak bisa. Karena apa? Setiap kalam itu bukan isim. Karena apa? Keseluruhan kalam itu kan harus terbuat dari apa? Kalam itu terbuat dari isim, fi'il, huruf. Kalau misalnya kita jadikan kalam itu taksimul kul ila ajzaihi. Ya, beda lagi kalau misalnya taksim kita kalimat di situ. Jadi maksimnya kalimat. Ada ya. Kemudian yang kelima, al-kismu yusamma juz'an fil urfi. Apa? Bahwasanya apa? Bahwasanya kisam itu disebut juz'u. Ya. Kalau tadi yang apa namanya? Kalau yang taksimul kulli ila juz'iyatihi, itu isemnya bukan disebut dengan juz'u atau juz, ya, tapi disebut dengan juz'i, ada ya nisbahnya, juz'i, ya. Kalau kul ila ajzaihi, kisemnya disebut dengan juz'un, ya. Setiap kisem misalnya apa? Contoh di sini adalah teh manis tadi. Kan bagiannya apa? Air, teh, dan gula. Maka apa? Karena ini taksimul kulli ila ajzaihi, maka setiap kisemnya ini disebut dengan juz'u. Disebut dengan apa? Juz'un. Gitu ya. Allah. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keenam, ya tawaqqafu tahaqqul maksim ala tahqiqi jami'i aqsamihi. Fayantafil maksim bidifai kismin wahid fadlan an jami'il aqsam. Apa ini maksudnya? Kalau kita tadi bandingkan, kalau kulli, kita ngomong kulli ya. Kulli itu maksimnya sebagai maksimnya, kulli yang menjadi maksim itu dia tidak bergantung adanya dia kepada seluruhnya atau tidak bergantung pada satu. Kalau ini, kalau kul ketika dia menjadi maksim, maka apa? Dia bergantung, wujudnya dia bergantung pada seluruh aksamnya. Paham ya? Bergantung kepada seluruh aksamnya. Dia apa? Maka apa? Maka kul, kita ngomong kul, itu tidak akan pernah terwujud kecuali semua kisimnya atau semua juzuknya itu terkumpul, terwujud semuanya. Karena bakul sendiri pengertiannya apa? Ma yatarakabu min ajza.
Sesuatu yang terkumpul dari kumpulan. Dari bagian. Dan bagian itu apa? Bagian adalah sesuatu yang menyusun kul. Berarti apa? Berarti kul tidak akan pernah tersusun kecuali semua bagiannya tadi sudah terkumpul. Maka ketika satu hal aja hilang, maka kul tidak akan pernah tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah terwujud. Contohnya gampang, secara logika aja. Teh manis, ya. Teh manis itu kan terbuat dari air, teh, dan gula. Berarti apa? Teh manis tidak akan pernah terjadi kecuali semua bahannya terkumpul. Apa? Air, teh, dan gula. Ya kan? Berarti kalau misalnya kita membuat teh manis tapi nggak ada air, bisa nggak jadi teh manis? Nggak bisa. Ya kan? Kalau misalnya teh manis nggak ada gulanya, hilang kan? Atau misalnya teh manis nggak ada tehnya, hilang salah satu, nggak bisa jadi teh manis. Ya kan? Maka ada semuanya, juzuknya itu semua harus terpenuhi semuanya. Itu kalau kul, ya. Kul ila ajza'i. Tapi kalau kulli enggak. Ya, beda kan ya? Kul mana nih? Kul nggak bisa. Ya, kul dan kulli. Beda. Ini gitu ya, nggak perlu Anda tuliskan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-maksim la yadkhulu fi mafhumi syai'in min aqsamihi. Bahwasanya apa? Kalau kul ila ajza'i, maksimnya itu tidak akan masuk ke dalam mafhumnya kisemnya. Contoh, di sini kan kalau misalnya di sini adalah kalam, ya. Di sini ada apa? Adalah dia kalam. Maka kalam di sini, ya. Kalam di sini kan dia menjadi maksim. Menjadi maksim dari apa? Dari isim, fiil, dan huruf. Ya, fiil, isim, dan huruf. Nah, kalau misalnya kita menjadikan di sini maksimnya adalah kalam, bukan kalimat, ya. Maka apa? Maka di sini kalam di sini karena ini adalah taksimul kul ila ajzaihi, maka apa? Maka kalam yang menjadi maksim itu tidak menjadi mafhum, tidak menjadi takrif dari apa? Dari ketiga hal tadi. Kalau misalnya kita melihat yang tadi, yang kulli ila ajzai. Kalau misalnya maksimnya itu berupa kulli, maka nanti dia akan masuk ke dalam juz'inya, yaitu adalah isim, fi'il, dan huruf. Tapi kalau dia kul, dia tidak akan masuk ke dalam takrifnya isim, fi'il, dan huruf. Atau contoh gampangnya deh, misalnya. Tadi kan kita ngomong, teh manis itu terbuat dari air, gula, dan teh. Ya, air, gula, dan teh. Pertanyaannya, apakah pengertian air itu teh manis? Enggak. Ya. Apakah gula pengertian dari gula? Arti dari gula itu teh manis? Enggak. Apa pengertian dari teh celup atau teh bubuk itu teh manis? Enggak. Meskipun dia sama-sama teh loh ya, tapi kan ada koyit, ada sifat manis. Kalau teh doang, kan tidak manis. Kan itu ya. Jadi apa? Kalau misalnya kul ila ajza, itu apa? Maka kulnya ini tidak akan masuk ke dalam mafhum dari juzuknya. Dari apa? Juzuknya. Gitu ya. Nah gitu. Jadi ini adalah khosois dari dua taksim yang berbeda. Taksimul kulli ila juz'iyati dan taksimul kul ila juz'iyati. Nah, sekarang tadi kan kita mengatakan kalau misalnya haknya tadi abu aksamuhu kembalinya ke kalam, maka kalam akan menjadi isim, fi'il, dan huruf. Terbaginya seperti itu. Kalau misalnya kembali ke kalimat, maka yang menjadi maksim adalah kalimatnya, menjadi isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang ada pertanyaan. Wa min huna ayyuhuma wal murad. Nah, ini pertanyaan. Sekarang pertanyaannya adalah dari dua ini antara taksimul kul ila ajza dan taksimul kulli ila ajzaihi, atau gampangnya pembagian kalam ke isim fi'il huruf sama pembagian kalimat ke isim fi'il huruf, mana yang dimaksud di dalam kalimat jurungnya ini? Karena kan salah satu aja. Ya kan? Apakah dia itu adalah kalam yang terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf? Atau dia adalah kalimat yang terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf? Jawabannya mana? Apakah yang taksimul kul ila ajza, maka di sini adalah kalam? Atau taksimul kulli ila juz'iyatihi, maka di sini adalah kalimat maksimnya? Maka yang mana? Jawabannya adalah taksimul kalima ila ismin wa fi'lin wa harfin. Nah, yang pas adalah di sini adalah kalimat. Ya, kalimat itu terbagi menjadi isim, fi'il, dan huruf. Maka maksimnya di sini adalah kalimat. Karena dia kalimat, maka dia masuk kemana? Dia masuk ini. Taksimul kulli ila juz'iyatihi. Pertanyaannya, kalau anda tanya, loh kenapa kok bukan yang ini? Bukan taksimul
kul ila ajzaihi. Kenapa kok dia maksimnya bukan kalam? Kenapa? Nah, sekarang kita jawab. Apa? Jawabannya adalah ad-dalil atau buktinya apa sih? Kok dia itu kok bisa ini yang lebih pas kok taksimul kulli ila juz'iyatihi, atau di sini adalah taksimul kalimah ila ismin wa fi'lin wa harfun. Kenapa? Lau qulna bi annal kalam yang qasimu ila ismin wa fi'lin wa harf, maka apa? Fayalzamu ayakuna hadhihi thalatha ajza al kalam. Maksudnya begini, kalau misalnya kita mengatakan kalam, ya misalnya ini, kita andaikan saja bahwasanya apa? Oh enggak, ternyata apa yang maksudnya aksamu di sini adalah kalam, maka di sini yang pembagiannya adalah kalam kepada isim, fi'il, dan huruf. Maka melazimkan atau mengakibatkan bahwasanya isim, fi'il, dan huruf itu menjadi ajzaul kalam. Kalau kita ngomong ajza, ingat justru itu apa? Ma yatarakabu minhu wa min ghairi al-kul. Sesuatu yang menyusun kul. Ya. Berarti apa? Berarti kul ya itu tidak akan pernah terwujud tanpa seluruh maksimnya atau seluruh isimnya itu terwujud. Maka apa? Kalau misalnya kulnya di sini adalah kalam, maka kan nanti isim fi'il huruf kan jadi ajza, yang mana dia akan menyusun kalam. Maka apa? Fala yakunul kalam illa bitahaqquqi hadhihi thalatha. Maka kalam itu gak akan terwujud kecuali tiga hal ini. Isim fi'il huruf itu harus terkumpul pada satu kalam yang sama. Ya kan, harus terkumpul semua kan, baru dia akan terwujud kalam. Tapi kenyataannya, kalau misalnya kita ngomong koma Zaidun, pertanyaannya, sudah dihitung kalam belum? Sudah, ya kan? Sudah selesai. Koma Zaidun, mufid nggak? Mufid. Memberikan faedah kan, Zaid berdiri. Ya sudah, paham kan? Loh, dan dilihat di sini ada fi'il, ada isim, ya kan? Hurufnya mana? Kan nggak ada. Padahal kalau misalnya kita andaikan bahwasanya apa? Kalam di sini adalah apa? Kalam di sini adalah dia itu taksimul kul ila ajzaihi, maka di sini kan harus jadi ajza. Maka semua ini harus ada untuk menyusun kalam. Tapi ternyata kalam sendiri dalam contohnya dia tanpa huruf pun itu bisa berdiri. Berarti apa? Berarti di sini huruf kan nggak ada. Kan? Berarti di sini tanpa adanya huruf dia bisa berdiri. Maka pas nggak kita jadikan di ini adalah taksimul kul ila ajzaihi? Nggak pas. Karena apa? Nggak ada huruf kok buktinya. Kalau misalnya di sini tiga ini harus menjadi ajza, maka tiga-tiganya harus ada untuk menyusun kulnya. Tapi ternyata kenyataannya kulnya atau di sini adalah kalam itu sudah terwujud dengan adanya dua saja. Bahkan nggak hanya dua saja, satu doang. Zaidun qaimun. Zaidun itu apa? Isim. Qaim itu apa? Isim. Mana fiilnya? Mana hurufnya? Nggak ada kan? Pertanyaannya, kalau misalnya kita jadikan ini ajza, pas nggak? Nggak pas lah. Karena apa? Karena dia yang harusnya menyusun. Baru dia terwujud. Dan ternyata dia terwujud hanya menggunakan satu saja. Bisa main logikanya ya? Nah, jadi gitu ya. Jadi, maka di sini yang lebih tepat atau lebih pas itu adalah taksimul kalimah ila ismin wa fi'lin. Cuman ini Ana spill sedikit ya, ini fun fact aja, nggak perlu nggak perlu diperdalami juga. Ya apa? Di Hasyiator ya, di Hasyiator dan juga di Hasyah Habunaja itu mengatakan bahwasanya di sini sebenarnya tetap taksimul kul ila ajzaihi. Cuman ya, anal isma juz'un hakiki wal baqi juz'un urfi, atau nanti nama lainnya adalah juz'un i'tibari. Apa? Juz'un i'tibari. Ya, nama lainnya i'tibari. Ya. Kata apa Syekh Hasan Athar dan Syekh Abu Najah itu nanti ada untuk bisa temukan ibarahnya. Bahwasanya apa? Bahwasanya ini taksimul kul ila ajzaihi. Tapi ya, yang menjadi juz'ul hakiki ya itu isim. Sedangkan yang lain itu menjadi juz'un urfi atau juz'un i'tibari. Loh, perbedaannya apa? Singkatnya, biar nggak terlalu panjang, bahwasanya apa? Kalau juz'ul hakiki itu adalah al-kullu yan'atim bin idamihi. Kalau juz'un hakiki, bagian utama. Nah, kita bahasakan seperti itu ya. Bagian hakikinya atau bagian utamanya hilang, maka kulnya hilang. Kalau juz'un i'tibari, juz'un urfi, kul layan adim bin idamihi. Satu kul itu tidak akan hilang dengan hilangnya dia. Tak contohkan begini.
Manusia. Manusia itu kan terbuat dari apa sih? Kan justru banyak, ada kepala, telinga, kemudian mata, kemudian hidung, mulut dan lain sebagainya, kan banyak justru ini. Maka manusia ini bukan kita ngomong lafaz manusia ya, tapi manusia secara hakiki, secara wakilnya ya, secara zatnya ya, itu ya apa, dia adalah makhluk hidup yang dia tersusun dari kepala, kemudian mata dan banyak sekali bagian-bagian. Nah, ini kan jusuk berarti kan, maka kita akan terwujud dengan adanya jusuk-jusuk kita, ya kan gitu. Pertanyaannya, nanti ada namanya juz'ul hakiki dan juz'ul urfi juga di dalam insan. Contoh apa? Juz'ul hakiki dalam insan itu kepala. Pertanyaannya, kalau misalnya manusia tanpa kepala, bisa hidup? Gak bisa kan? Ya kan? Manusia tanpa bagian terpenting dia yaitu kepala, apakah bisa hidup? Gak bisa hidup. Gitu ya? Ya, maka di sini manusia punya juz'ul hakiki, yaitu adalah kepala dia. Kepala dia. Tapi juz'ul urfi apa contohnya? Ya banyak. Contoh misalnya rambut nih. Manusia tanpa rambut bisa hidup? Bisa hidup lah. Berarti ada manusia yang memang, ada yang manusia yang botak, tidak punya apa namanya? Tidak punya kepala. Tidak punya kepala, tidak punya rambut. Ya, tidak punya rambut. Contoh apa? Tangan misalnya. Tangan juga. Pertanyaannya, apakah ketika tangan manusia itu hilang, manusia tetap hidup? Tetap hidup. Buktinya apa? Mohon maaf, ada orang yang mungkin dia itu memang kekurangan, dia nggak punya tangan misalnya, buktinya tetap hidup. Mereka tetap hidup. Maka apa? Juz'ul hakiki dari manusia itu adalah kepalanya, sedangkan yang lain juz'ul urfi. Sama dengan kalam, sama dengan kalam. Bahwasanya apa? Kalam itu juz hakikinya itu isim. Buktinya apa? Karena apa? Karena kalam itu tidak bisa tersusun kecuali dengan isim juga minimal. Ya kan? Lihat ya. Koma zaidun. Ya kan? Pasti ada isim di situ. Bahkan zaidun qaimun, nggak ada fiil pun, nggak ada huruf pun. Di situ apa? Dengan adanya isim doang bisa jadi kalam. Maka di sini apa? Bahwasanya isim itu adalah juz'ul hakiki. Ya, juz'ul hakiki, dia menjadi bagian terpenting, bagian inti dari si kul ini. Tapi kalau juz'ul urfi, dia hilang, belum tentu kalam itu hilang. Maka di sini apa? Di sini contoh juz'ul urfi di sini yang menjadi juz'ul urfi adalah, atau juz'ul itibari adalah fiil. Koma. Koma di sini menjadi juz'ul urfi. Pertanyaannya, kalau koma ini hilang, bisa nggak terjadi kalam? Tetap bisa. Contohnya apa? Ya zaidun kok imun ini. Bisa terjadi kan? Bisa. Amrun jalison. Amr tuh duduk. Loh, tanpa adanya fiil, ternyata apa? Ternyata kalam bisa terjadi. Kalam bisa terwujud. Ya kan? Tanpa adanya huruf, bahkan di sini kan nggak ada huruf sama sekali. Ya kan, di contoh ini kan. Maka apa? Maka ya dia ternyata bisa tetap ada kul ini. Kalam ini kan, yang mana dia jadi kul. Ya, maka apa? Maka di sini dijawab oleh Syekh Hasan Ator dan juga Syekh Abu Najah apa? Bahwasanya di sini tetap taksimul kul ila ajzaihi, cuman kita harus bedakan mana yang juz'ul hakiki dan juz'ul urfi atau juz'ul apa? Juz'ul itibari. Juz'ul hakikinya dalam kalam itu adalah isim, dan juz'ul urfi dari atau juz'ul urfi atau juz'ul itibari daripada kalam adalah apa? Fi'il dan huruf. Gitu ya. Insya Allah mungkin kalau misalnya kurang paham bisa diulang-ulang lagi, atau misalnya yang punya guru bisa ditanyakan lagi, oh ini maksudnya apa, maksudnya apa, misalnya ada yang bingung, atau misalnya ada yang bingung begitu, nanti bisa tanya di komen aja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu aja dari saya. Misalnya ada salah itu dari saya, dan jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dari saya gitu ya. Saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.